Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senana. Puji dan syukur semoga selalu terap pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam selalu terkirimkan dan tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. kepada sahabatnya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya yang dari awal perkembangan Islam sampai akhir zaman ini. Jadi di sini Anda pengen menjelaskan tentang tentang sesuatu yang menghibur. Jadi kita menghibur, tapi dengan memisahkan antara yang baik yang buruk. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memanage apa yang kita miliki sebagai hiburan. Karena hiburan itu nggak seluruhnya baik, ada buruknya, dan kita harus bisa memilah-milah dari setiap hiburan dan segalanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagu. Oke. Apa itu lagu? Apa itu lagu? Apa itu lagu? Hiburan. Ya, lagu itu adalah sebuah sarana bagi kita untuk mendapatkan hiburan dan juga untuk merefreshing apa yang telah kita lakukan. Misalnya kita telah melakukan suatu hal yang berat, habis itu kita refreshingnya apa gitu. Ada yang jajan, ada yang jalan-jalan, ada yang ya dengerin musik gitu. Dengan mendengarkan musik itu bisa mengubah mood. Jadi seperti dengan mendengarkan musik kita bisa menjadi tenang, bahkan semangatnya bisa bangkit, atau enggak segalanya lah, mungkin bersifat positif mungkin. Tapi dari lagu itu ada keburukannya. Apa keburukannya? Dalam mazhab Syafi'i, segala sesuatu yang melalaikan itu hukumnya haram. Kalau di mazhab Hanafi itu lagu itu haram. Tapi kalau di Syafi'i masih boleh, asalkan nggak melalaikan segala sesuatu yang wajib bagi kita, seperti sholat, apa gitu. Pokoknya kita yang penting kita tetap melaksanakan sesuatu pada waktunya, tidak zolim. Nah, pada kasus lagu ini tergantung pada setiap orang yang mendengarkannya, pokoknya yang berhubungan dengannya, buatnya atau enggak, penerbitnya atau enggak, pendengarnya, ataupun itu segalanya. Yang penting itu tidak melalaikan mereka gitu. Buat yang pendengarnya ya paling mereka mendengarkan jangan sampai lupa untuk baca Quran atau enggak, misalnya lagi kasihkan main gitu sambil dengerin lagu apakah gitu, pokoknya yang menghibur. Nah, jangan sampai itu misalnya ada kumandang, kita masih melanjutin rutinitas kita yang sebenarnya sifatnya mubah. Jadi kalau melalaikan itu bisa mengubah dari sifat mubah menjadi sifat makruh bahkan haram gitu. Nah, makanya itu yang pertama. Dan keburukan yang kedua itu tentang isinya. Seluruh lagu itu banyak jenisnya ya. Jadi kayak ada lagu yang bikin tenang, bikin hibur, atau mengubah semangat gitu. Jadi misalnya kayak nasyid gitu, membangkitkan akidah atau apa gitu. Atau enggak misalkan lagu-lagu yang bernada halus gitu, untuk ya mengusir atau enggak saja. Nah, itu biasanya tuh kita mendengarkan bagi yang nggak paham ya, mungkin bagi yang nggak paham aja, kita tuh ini kalau lagi mendengarkan
juga harus apa namanya ya, harus tahu liriknya gitu, apakah itu pantas didengarkan apa tidak gitu. Bagi yang paham akan bahasa gitu, misalnya dia lagi lagu Arab, lagu apa kayak gitu, tetap kalau dia tahu bahasanya pasti dia mudah paham liriknya gitu. Misalnya lagu Arab, oh ini artinya begini kan, saya otak sebenarnya. Nah itu, nah kalau sebagai yang kayak bisa bahasa gitu, misalnya lagu asing nih, bisa tahu artinya, itu lebih mudah untuk memilah-milahnya kalau udah bisa. Soalnya ada juga orang yang bisa bahasa itu bisa menerjemahkan lagu ke dalam bahasa Indonesia, tapi dia misalnya tahu nih artinya itu nggak benar atau nggak baik buat kebiasaan atau nggak kehidupan sehari-hari kita, tapi dia tetap ya kayak mendengarin gitu. Tapi ini ya, mungkin dia karena suka nadanya atau enggak, bukan karena dia suka liriknya. Soalnya ada dua jenis orang itu yang mendukung dalam maksudnya memasukkan favorit lagu ke dirinya gitu. Maksudnya dia membuat sesuatu lagu menjadi favorit itu juga bisa karena dua alasan. Bisa karena lagu itu sefrekuensi dengannya dalam kata arti dan liriknya, atau juga bisa dengan nadanya yang enak gitu. Kalau saya sih biasanya karena nadanya enak, makanya saya lagu apa aja suka, yang penting enak nadanya gitu. Nah, habis itu kita kalau tahu liriknya itu, misalnya mau bisa bahasa atau enggak ya, kalau tahu liriknya itu jelek atau enggak, ada tahu teman gitu, itu liriknya nggak jelas loh gitu, itu kita harusnya pastinya meneliti atau enggak cek dulu deh gitu. Lagunya benar gak nih, artinya benar gak, ada sindiran-sindiran yang parah gak gitu. Nah jadi kalau ternyata liriknya itu berisikan hal-hal yang haram atau enggak hal-hal yang makruh atau yang dibenci oleh Allah, itu pantas kita dengarkan tidak? Tidak kan? Iya, maka dari itu kita juga bisa harus memilah-milah apa yang kita konsumsi. Ini lagu ini lewat telinga ya, soalnya kalau mulut itu ada ya makanan gitu, kita juga harus bisa memilah-milah apa halal apa tidak gitu. Jadi intinya kita harus bisa memilah apa yang kita dapatkan atau yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memilah karena kita sendiri kan harusnya sudah akil balik ya. Jadi sehingga kalau ya belum bisa memilah, itu namanya belum akil, namanya balik aja. Berarti balik itu tumbuh tinggi aja, kayak misalnya badannya sudah di orang dewasa tapi nggak akil gitu, jadi nggak bisa membedakan yang baik yang buruk. Makanya dengan menjadi akil balik kita bisa memilah segala hal yang ada di sekitar kita. Azamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.